Halo teman-teman pejuang nih, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Dalam video ini kita akan membahas soal TWK khusus materi Pancasila. Langsung saja, nomor 1 yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah A. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. B. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo. C. Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. D. Muhammad Yamin, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. E. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andos Muhammad Hatta. Jawabannya adalah yang A. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di mana Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nomor 2, Pancasila secara sah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia sejak A. 1 Juni 1945, B. 1 Oktober 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 30 September 1945. Jawabannya adalah yang D. 18 Agustus 1945 pada saat sidang pertama PPKI. Nomor 3, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, E. TAP MPR. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yang C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nomor 4, dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A1, B2, C3, D4, E5. Di sini teman-teman harus hafal dengan Pancasila ya. Nah, oke, kita lihat garis besarnya. Dalam bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan perekonomian itu harus mengedepankan kepentingan bersama. Jawabannya itu adalah yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 5, Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang artinya A. Berfungsi memberikan pandangan bagi bangsa lain, B. Menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah, C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak, D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain, E. Norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawabannya apa teman-teman? Ya, yang B. Menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Nomor 6, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila. Tidak membeda-bedakan berdasarkan suku atau golongan. Nah, berarti itu termasuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 7, memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini jawabannya adalah yang D, karena di sini memberikan kesempatan rakyat dalam mengajukan saran dan kritik, yaitu mencerminkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan. Nomor 8, lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan
A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, E. Bintang. Oke, setiap sila itu ada lambangnya. Sila pertama dilambangkan bintang, sila kedua dilambangkan rantai, sila ketiga dilambangkan pohon beringin, sila keempat dilambangkan kepala banteng, sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila. Sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, di sini teman-teman harus hafal Pancasila ya. Jawabannya adalah yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 10, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bagi bangsa Indonesia yang artinya A. Menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. B. Pandangan hidup disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapat tujuan yang diidamkan. C. Dasar pedoman untuk menyelenggarakan negara. D. Merupakan bagian perjalanan negara Indonesia. E. Menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Jawabannya adalah yang A. Menjadikannya jati diri bangsa Indonesia sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nomor 11, dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di masyarakat. C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan. E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Oke, di sini dimensi fleksibilitas berarti fleksibel. Jawabannya adalah yang C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Nomor 12, masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah negara, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita negara, E. Instrumen bangsa. Oke, jawabannya adalah yang C. Ideologi negara, di mana ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ideas dan logos, yang artinya pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Dapat disimpulkan bahwasanya ideologi itu adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita. Nomor 13, rumusan Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, dicetuskan oleh ada 3 orang ya teman-teman, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Nah, di sini yang ada itu Insinyur Soekarno sama Muhammad Yamin. Nah, kalau yang disebutkan di soal itu adalah menurut pendapat Muhammad Yamin. Jawabannya adalah yang C. Nomor 14, sidang BPU PKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal A. 10 sampai 17 Juni 1945, B. 11 sampai 18 Juni 1945, C. 9 sampai 17 Juli 1945, D. 10 sampai 17 Juli 1945, E. 11 sampai 18 Juli 1945. Sidang BPU PKI yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Jawabannya adalah yang A. Kalau sidang pertama itu adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nomor 15, kekerasan dalam rumah tangga disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke A1, B2, C3, D4, E5.
Oke, kekerasan dalam rumah tangga itu penyimpangan sila keberapa teman-teman? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ditonton video selanjutnya ya teman-teman. See you.